hari ini. Tentunya semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Senang sekali saya Bidan Dian dapat menemani Anda 30 menit ke depan dalam acara live streaming talk show melalui Facebook PKRS Rumah Sakit Haji dan Instagram Rumah Sakit Haji Jakarta. Nah, saya tidak lupa untuk mengingatkan kepada ayah dan bunda yang sedang berada di luar rumah atau di dalam rumah tetap mematuhi protokol kesehatan melalui 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak 1-2 meter, dan mencuci tangan. Tidak lupa untuk ayah dan bunda yang ingin membawa putra-putrinya untuk vaksinasi, dan ini silahkan datang ke Rumah Sakit Haji, jangan takut dan panik karena Rumah Sakit Haji memiliki gedung isolasi COVID-19 yang terpisah dengan gedung utama. Dalam episode kali ini saya telah menghadirkan Dr. Dwi Rahmawati, SPOG, spesialis kandungan dan kebidanan, dalam tema anemia dalam kehamilan. Apakah ayah dan bunda telah pernah mengalami, bunda yang sedang hamil pernah mengalami yang namanya lemah, letih, lesu, mudah capek, atau sering mengantuk? Sebaiknya Anda cek ke rumah sakit untuk cek darah apakah Anda mengalami yang namanya anemia. Kepada dokter, kita tema ini anemia dalam kehamilan ya dok? Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kajian? Alhamdulillah baik juga dok. Dok, di musim pandemi ini banyak yang hamil ya dok ya? Iya tentu. Karena WFH. Ya tentu kalau pasien-pasien hamil tentu masih saja banyak kunjungan ke rumah sakit haji, cukup banyak untuk pasien-pasien hamil walaupun di era pandemi seperti ini ya. Oh iya, dok, sebenarnya kita langsung ke pembahasan langsung ya dok ya tentang anemia dalam kehamilan nih dok. Sebenarnya anemia itu sendiri apa dok artinya? Ya, jadi anemia itu sendiri adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin darah kurang dari normal. Iya, normalnya berapa tuh dok dalam kehamilan dan tidak hamil ya? Ya, jadi sebenarnya kalau seperti tadi kata Kak Dian, memang kadar hemoglobin darah itu berbeda ya antara kondisi hamil dan tidak hamil. Dalam kondisi tidak hamil pun berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya pada kondisi tidak hamil, kadar normal hemoglobin darah itu adalah kurang dari 12 pada perempuan. Dan kalau pada laki-laki biasanya kisarannya antara 13 sampai 17. Nah, kalau pada kondisi kehamilan, kadar hemoglobin darah itu sendiri berdasarkan WHO dan Center Disease itu dikatakan bahwa dibagi berdasarkan 3 trimester. Jadi dikatakan kadar hemoglobin normal itu apabila kadar Hb-nya lebih dari 11 pada trimester pertama dan ketiga, dan kadar hemoglobin lebih dari 10,5 gram per desiliter pada trimester kedua. Oh iya dok. Seperti itu. Kira-kira kalau misalnya dalam anemia ini dok, kan sering banyak ya dok ya di Indonesia ini ibu-ibu, bunda-bunda ini mengalami yang namanya anemia. Kira-kira bahayanya apa dok? Ya, jadi kebetulan memang Kadian anemia pada kehamilan itu memiliki angka yang cukup tinggi di Indonesia, yaitu angka prevalensinya sampai 37% pada ibu hamil. Ya. Nah, jadi memang pada kehamilan sendiri itu menjadi concern sendiri untuk kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter kandungan, karena memang efek anemia yang cukup serius pada kehamilan. Di antaranya yaitu seperti resiko untuk gangguan nutrisi pada janin, mempengaruhi terhadap tumbuh kembang janin, resiko untuk mengalami infeksi lebih tinggi pada ibu hamil, resiko untuk mengalami ancaman persalinan prematur, kemudian resiko untuk mempengaruhi terhadap perkembangan persarafan bayi pada saat sudah dilahirkan, mempengaruhi tumbuh kembang ke sistem saraf seperti gangguan motorik, sensorik, dan juga kognitif bagi bayi itu sendiri pada tahap perkembangan selanjutnya.
Dan juga sebenarnya pada kondisi kehamilan sendiri juga biasanya meningkatkan resiko untuk mengalami terjadinya preeklamsia atau hipertensi pada kehamilan dengan adanya kondisi anemia itu sendiri. Dan kita kalau kehamilan kadang-kadang anemia itu kelanjutannya adalah pada saat proses persalinan itu sendiri. Nah, itu juga hal yang penting yang perlu kita perhatikan, karena efek anemia pada kondisi persalinan itu sendiri adalah beresiko terhadap resiko meningkatnya angka kejadian perdarahan pasca persalinan, ya, seperti di mana rahimnya tidak bisa berkontraksi dengan baik, lalu kemudian proses penyembuhan luka jalan lahir, luka persalinan atau luka operasi lebih susah sembuh, dan selain itu juga berkaitan dengan perlengketan pada plasenta. Banyak juga ya dok, resiko dan bahayanya ya kehamilan dan persalinan dan sampai ke masa nifas juga ya. Iya, berarti untuk bunda yang di rumah harus aware nih terhadap diri sendiri ya. Tapi bagaimana dok? Kira-kira untuk bunda yang di rumah ini tips-tips pencegahan ya dok ya terhadap anemia ini? Iya, memang karena anemia pada kehamilan khususnya yang menjadi topik kita pada pagi hari ini adalah umumnya yang sering terjadi pada ibu hamil itu adalah anemia defisiensi zat besi. Ya, oleh karena itu kalau anemia defisiensi zat besi itu sendiri berkaitan dengan rendahnya asupan zat besi pada ibu. Ya, sehingga dan itu biasanya penyebabnya bisa karena malnutrisi komponen mineral zat besi, bisa juga adanya riwayat infeksi sehingga asupan zat besinya juga kurang seperti itu, dan juga bisa juga kondisi penyakit kronis seperti bibi paru itu bisa mempengaruhi terhadap kondisi anemia defisiensi besi selama kehamilan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan untuk mengatasi adalah kita harus memastikan pada sebelum kehamilan bahwa asupan nutrisi si ibu harus baik. Dengan begitu kita bisa mengharapkan bahwa pada saat memasuki periode kehamilan si ibu dalam kondisi hemoglobin level atau zat besi yang memang cukup. Oh ya, untuk asupan ya dok ya yang tadi dokter bicarakan dalam pencegahannya, sebaiknya makanan apa yang harus konsumsi nih dok untuk ibu hamil ini? Iya. Jadi kalau untuk dari makanan, dari diet, itu yang perlu diperhatikan adalah beberapa makanan yang memiliki kandungan zat besi tinggi, yaitu seperti misalnya daging merah ya. Daging merah itu contohnya seperti daging sapi, daging kambing, daging domba. Itu termasuk daging merah itu yang tanpa lemak ya, yang memiliki kadar zat besi tinggi. Kemudian dari seafood seperti kerang, kemudian ikan tuna, ikan salmon. Selain itu juga kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau, itu memiliki asupan zat besi yang cukup tinggi. Selain itu juga dari sayuran ya, sayuran hijau. Sayuran hijau seperti brokoli, bayam, itu memiliki kandungan zat besi yang cukup tinggi yang bisa dikonsumsi oleh ibu dari sejak sebelum kehamilan. Iya. Jadi bunda yang ada di rumah sebaiknya bunda harus konsumsi makanan yang bergizi selama dari awal kehamilan ya dok ya, ya sampai akhir. Oke bunda, dan untuk ini dok, jika udah mengalami anemia nih dok dalam kehamilan, itu mengatasinya gimana dok? Iya, jadi biasanya memang kalau memang diketahui, biasanya nanti ibu bidan ataupun dokter biasanya akan menjelaskan kepada ibu kan bahwa apakah ibu masuk dalam kondisi anemia atau tidak. Tentu hal itu berdasarkan gejalanya, terus kemudian pemeriksaan laboratorium lanjutan seperti itu ya. Nah, nanti biasanya kalau memang diketahui adanya anemia, itu biasanya akan diedukasi lagi mengenai asupan makanan yang perlu diperhatikan, dan selain itu juga pemberian suplemen penambah darah atau yang mengandung komponen zat besi. Seperti itu. Dan itu nanti dilihat lagi lebih lanjut, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita berikan dalam mengatasi anemia, tapi tentu hal itu kita lihat lagi kembali kepada respon pasien, seperti misalnya apakah berespon baik terhadap pemberian tablet zat besi, atau dilihat juga dari kadar hemoglobinnya apakah masuk kategori ringan, sedang, atau yang berat. Maka hal itu bisa bervariasi sampai pemberian infus zat besi lebih lanjut atau pemberian transfusi bila memang sampai diperlukan dalam kondisi yang memang berat atau mengganggu kondisi kehamilan.
Nah itu yang tadi kadar HB dok, yang Hmm. masuk ringan, berat, sedang, itu seperti apa dok? Ya, jadi kalau berdasarkan penjelasan dari WHO, kalian itu jadi kalau yang dikatakan masuk dalam kategori anemia ringan itu apabila memang kadar HB-nya itu antara 10 sampai 10,9 gram per desiliter. Itu masuk kategori anemia ringan. Untuk yang hamil ini ya dok? Iya, pada kehamilan ya. Ini dalam rentang pada ibu hamil ya. Nah, kalau untuk yang anemia sedang yaitu apabila kadar hemoglobinnya itu antara lebih dari 7 sampai 9,9 gram per desiliter. Nah, kalau untuk yang anemia berat itu apabila HB-nya kurang dari 7. Kurang dari 7 gram. Ada juga ya dok ya yang kurang dari 7 Ada. ya? Biasanya untuk yang pasien-pasien seperti apa tuh dok? Biasanya kadang-kadang pasiennya itu kalau yang HB-nya kurang dari 7 tentu sudah memiliki keluhan yang lebih khas ya. Misalnya tidak hanya lesu, letih, atau lemah, atau mudah capek, tapi sudah lebih kadang-kadang datang dalam kondisi misalnya kontraksi seperti itu, atau kondisi penyulit lain seperti misalnya pertumbuhan bayinya yang terhambat, yang berat badan bayinya tidak naik seperti itu. Kemudian setelah kita evaluasi lebih lanjut ternyata memang ada kondisi penyulit seperti anemia yang berat. Itu contohnya ya Kak Dian ya. Jadi sesuai dengan tingkat beratnya anemia dok, untuk mengatasinya pun pasti berbeda ya dok Iya, ya. tentu. Kalau misalnya anemia ringan itu mengatasinya gimana dok? Apakah pasien hanya makan di rumah, konsumsi makanan saja, makanan sehat itu aja, tidak perlu minum tablet zat besi atau gimana dok? Iya, biasanya kalau untuk kondisi anemia ringan itu kita edukasi pasiennya untuk meningkatkan asupan zat besi yang tinggi, mengandung zat besi tinggi dalam diet sehari-hari. Selain itu juga kita memberikan tambahan suplemen zat besi. Tetap ya? Iya, itu biasanya memang kebutuhannya 60 mg per hari pada ibu hamil. Tapi itu kadang-kadang berbeda ya, kalau misalnya sediaannya itu kadang-kadang berbeda. Hal itu karena memang zat besi itu memiliki penyerapan di saluran cerna sehingga kadang-kadang tidak semuanya bisa terserap sebagai untuk terapinya. Jadi untuk kebutuhan 60 mg kalau untuk zat besi. Kalau yang untuk sedang dan berat dok? Iya, kalau sedang dan berat biasanya untuk misalnya kalau untuk Sedang di bawah 10 ya dok ya? Iya, di bawah 10. Biasanya itu kita lihat dulu, kita evaluasi dulu, kita berikan dulu suplemen zat besi. Ya. Kemudian biasanya kita evaluasi bagaimana, apakah HB-nya itu cenderung menurun, atau kita juga menanyakan biasanya kepada ibunya apakah bisa mengkonsumsi obatnya dengan baik gitu ya, untuk memastikan bahwa efektif pemberian zat besi ini gitu. Tapi kalau misalnya keluhannya memang masih ada kecenderungan HB-nya semakin menurun, atau ibunya mengalami efek samping yang lebih yang tidak nyaman untuk si ibu untuk mengkonsumsi suplemen tersebut, memang kita perlu mempertimbangkan untuk memberikan terapi yang lebih aktif, yang lebih superior daripada hanya suplemen zat besi saja. Oh iya. Dok, saya pernah dengar dok mengenai infus zat besi ya dok ya, mungkin untuk anemia yang berat ya dok ya. Itu manfaatnya sama atau gimana dok? Apakah semua pasien-pasien bunda di rumah yang mengalami ini harus diberikan itu dok? Iya. Jadi sebenarnya kembali seperti tadi kalian bahwa memang ada saat ini infus zat besi ya. Jadi pemberian infus zat besi ini memang dia cenderung lebih superior dibanding pemberian suplemen zat besi yang secara oral, karena dia mengurangi efek samping penyerapan di saluran cerna yang sering menimbulkan efek samping pada ibu yang mengkonsumsi tablet zat besi. Dan selain itu dengan pemberian infus zat besi itu dia memiliki efek lebih cepat dalam menaikkan kadar hemoglobin dan kadar zat besi atau ferritin ya, mungkin lebih dikenal dengan ferritin. Dia memang memiliki efek lebih cepat. Tapi memang kita tidak artinya kita langsung memberikan hal itu secara langsung. Kita harus menilai kembali terhadap itu tadi, bagaimana kepatuhan pasien, terus kemudian bagaimana efek samping pasien setelah meminum tablet zat besi. Seperti misalnya si ibu memang punya keluhan gangguan saluran cerna yang cukup berat. Nah, itu memang akan memperberatkan kalau kondisinya kita tetap berikan suplemen zat besi yang mempunyai efek samping di saluran cerna.
Nah, jadi seperti itu. Jadi pertimbangan hal itu. Dan juga kita lihat bagaimana keluhan pasien. Iya. Kalau memang keluhan pasiennya itu cukup berat, kayak misalnya suka berdebar-debar, gampang sekali capek, ya. Terus kemudian ya itu memang bisa menjadi pertimbangan untuk kita berikan infus zat besi. Dan juga kadar Hb-nya ya, yang kita temukan kadar Hb, dan biasanya juga ferritin yang kita dapatkan. Kan dilihat juga ya, Iya. Dok ya. Betul. Oke dok, ngomong penyerapan nih dok. Rata-rata kan ibu hamil kan minum vitamin segala macam nih, gitu. Ada nggak sih misalnya tabrakan gitu dok, minum vitamin, minum zat Fe, zat besi sama kalsium gitu, Ya, tentu. barengan gitu ya? Iya, jadi memang sejauh ini memang ada interaksi ya tadian ya antara suplemen zat besi dari komponen zat besi dengan kalsium. Jadi interaksi kedua jenis mineral ini kadang memang mempengaruhi terhadap penyerapan zat besi itu sendiri. Nah, memang supaya penyerapan zat besi yang dikonsumsi ibu itu lebih baik, memang kita menyarankan untuk memberikan jarak antara konsumsi suplemen zat besi dan kalsium itu sendiri, paling tidak 2 jam. Atau ya kalau misalnya bisa juga diatur, misalnya minum zat besinya di waktu pagi, kalsiumnya di waktu siang atau malam. Itu juga bisa seperti itu. Ya memang disarankan tidak dibarengi. Ya baik tuh ayah bunda, ada tips-tips dari dokter Dwi Rahma ya untuk minum zat besi jangan dicampur dengan kalsium. Oke, nah kalau misalnya ibunya sering minum teh nih dok, karena pagi kita minum teh ya, itu boleh nggak sih sama zat besi ini dok? Iya, jadi memang sebenarnya dalam kondisi kehamilan segala sesuatu yang berlebihan yang memang tidak disarankan. Memang seperti kalau kita lihat dalam teh, kopi itu ada kandungan kafein ya, dan juga ada kandungan polifenol. Polifenol itu memang kita ketahui dia mempengaruhi terhadap penyerapan zat besi. Jadi memang ketika ibu yang sedang dalam pemberian suplemen zat besi atau dalam terapi karena adanya kondisi anemia, memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi teh yang terlalu berlebihan karena adanya kandungan polifenol itu tadi yang mempengaruhi terhadap penyerapan zat besi juga. Jadi harus minumnya dijarangin juga ya tehnya ya? Iya, selain itu juga frekuensinya dikurangi, kepekatannya juga diperhatikan. Kepekatan misalnya kepekatan kita minum teh seperti itu. Tapi ya, masih tetap boleh untuk minum kopi gitu dong? Ya memang boleh, tapi tentu ya dengan frekuensi yang tentu ada pengaturan lebih dikurangi. Nah, kira-kira vitamin yang baik itu untuk bunda di rumah apa nih dok? Ya sebenarnya kalau misalnya tetap sebenarnya yang utama itu adalah pengaturan makan, pola makan dan nutrisi yang berimbang itu yang terbaik ya dari asupan makanan ibu sehari-hari. Tapi memang kita selalu memberikan biasanya dokter memberikan suplemen berdasarkan tentu kebutuhan ibu hamil pada umumnya. Seperti misalnya kalau kita lihat itu memang saat ini kan dari WHO sendiri sudah menyarankan untuk memberikan suplemen zat besi dan asam folat terkait dengan tingginya angka anemia itu pada kehamilan. Nah, tapi hal itu kembali kepada kita lihat setiap pasien kebutuhannya apa. Nah, itulah pentingnya makanya dilakukan screening apakah di awal kehamilan ataukah baru dilakukan di tengah kehamilan untuk mengetahui lebih lanjut kebutuhan pasien apa. Maka bisa diberikan suplemen berdasarkan kebutuhan pasien. Iya. Tapi oh ya dok, ini sudah ada ya yang inbox ke kita ke Facebook PKRS Rumah Sakit Haji dan di Instagram Rumah Sakit Haji Jakarta. Untuk Ibu Yeni ini dok, ada pertanyaan bahwa Ibu Yeni ini sedang hamil 35 minggu, HB-nya 9,7. Nah, beliau dianjurkan untuk minum tablet tambah darah dok, tablet tambah darah. Tapi jika minum tuh ibunya mual, jadi selalu mual. Jadi minum kadang muntah katanya nih. Sebaiknya harus gimana dok? Baik, terima kasih Bu. Jadi memang kalau misalnya memang itu paling sering ya Kak Dian ya, keluhan ketika mengkonsumsi suplemen zat besi karena garam besi, preparat garam besi itu biasanya memang banyak sekali memiliki penyerapan di saluran cerna sehingga efek dari saluran cernanya juga cukup tinggi seperti kayak mual, muntah gitu ya. Paling mungkin yang bisa saya sarankan mungkin bisa diatur waktu konsumsi, bisa dikonsumsi pada saat setelah makan.
ya, jangan pada saat perut kosong. Oh, justru setelah Iya, makan ya? betul. Dan terus kemudian hal yang kedua yang juga bisa diperhatikan apabila memang konsumsi suplemen zat besi tapi masih tetap merasakan mual walaupun sudah diatur waktu konsumsinya, bisa mungkin dipilih jenis dari suplemen zat besi itu memang yang istilahnya itu polymaltose kompleks. Jadi di mana dia memiliki toleransi penyerapan di saluran cerna yang lebih baik. Karena dia sehingga efek mual muntahnya lebih berkurang. Nah, tapi kalau memang bunda lebih sensitif lagi, ya memang, dan kemudian dalam kurun waktu tertentu tidak menunjukkan respon terhadap pemberian zat besi, ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk pemberian infus zat besi apabila memang respon terhadap efek terhadap saluran cernanya terlalu tinggi. Oh ya, berarti infus zat besi tidak mempengaruhi untuk mual dan muntahnya itu ya, Dok? Iya, karena dia tidak melewati sistem saluran cerna. Oke, Dok. Yang kedua nih, Dok, ada pertanyaan lagi. Ibu Sri, beliau yang hamil 31 minggu, mengalami lemah, letih, lesu juga. Apakah saya mengalami anemia atau darah rendah? Darah rendah itu sama atau enggak tuh, Dok? Apa ada perbedaannya, Dok? Iya. Terima kasih Ibu. Jadi kalau misalnya keluhan yang Ibu alami, letih, lesu, lemah, itu memang salah satu gejala yang khas pada anemia ya Bu ya. Tapi memang tetap biasanya dokter melakukan pemeriksaan objektif juga selain selain keluhan subjektif yang dirasakan Ibu. Karena memang secara umum kondisi kehamilan kadang-kadang ya mudah capek ya. Nah jadi sehingga dokter tetap harus melakukan pemeriksaan objektif, paling tidak minimal misalnya pemeriksaan konjungtiva misalnya ya kadian ya, terus kemudian pemeriksaan daerah lidah untuk melihat ada tanda-tanda pucat atau tidak, dan selanjutnya dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang seperti hemoglobin darah lengkap seperti itu untuk memastikan apakah ibu memang kondisi anemia atau tidak. Nah kalau yang untuk kondisi darah rendah itu kadang-kadang secara awam kadang-kadang suka berbeda ya kalian ya. Jadi kadang-kadang suka ada yang darah rendah itu dimaksudkan tensinya yang rendah. Nah tapi ada juga yang darah rendah itu maksudnya HB-nya yang rendah. Jadi kayaknya ya sebenarnya itu dua hal yang berbeda ya. Jadi yang satu kan memang menunjukkan kadar hemoglobin darah yang rendah, anemia ya, dikenalnya dengan istilah medisnya anemia. Nah sedangkan kalau yang tekanan darah rendah itu masalah faktor dari pembuluh darahnya kan, artinya istilah medisnya hipotensi seperti itu. Jadi memang harus dua hal yang berbeda. Memang bisa saling mempengaruhi ya, kalau misalnya HB-nya turun drastis kemudian mengganggu tekanan darah itu bisa saja. Tapi memang harus dilihat dua hal yang berbeda gitu. Karena kadang-kadang bisa anemia datang dengan kondisi anemia tapi tekanan darahnya masih normal gitu. Bisa juga sebaliknya seperti itu. Tapi gejalanya beda juga kan Dok ya? Iya, iya. Hipotensi sama anemia ini. Iya, biasanya kalau hipotensi itu lebih ke keluhan khasnya itu misalnya kelayangan gitu ya, kayak pusing ketika baru perubahan posisi antara misalnya tidur mau bangun. Nah, itu ada perubahan gitu ya gitu. Seperti atau misalnya ada keluhan dikatakan sama keluarganya ada sempat pingsan. Nah, itu biasanya kita suka mengacu pada bagaimana kondisi tekanan darah seperti itu dan riwayatnya gitu. Oh iya Dok. Nah untuk anemia ini Dok, ini dalam kehamilan kan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin ya. Sebaiknya ibu-ibu untuk yang anemia untuk mengetahui kelainan itu di usia berapa dan dengan apa Dok? Iya, untuk mengetahui ada hambatan pertumbuhan dan perkembangan ini Dok, yang sudah mengalami anemia ya? Iya, memang karena biasanya efek anemia pada ibu hamil itu kan mulai terjadi itu sejak kehamilan 12 minggu sampai bisa trimester ketiga ya. Sehingga untuk pertumbuhan janin itu sendiri secara perkembangan lebih
lanjut akan mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah trimester kedua. Nah, jadi kadang kita untuk mengetahui apakah ada gangguan pada pertumbuhan janin itu lebih bisa kita deteksi lebih dini sejak mulai di trimester kedua. Gitu. Yaitu trimester kedua itu dimulai sejak paling tidak minimal 13 minggu. Tapi perkembangan lebih lanjut itu di mana itu kita bisa menilai setelah 5 bulan atau di atas 22 minggu. Berarti ibu hamil ini harus aware ya dok pada diri sendiri ya. Iya. Jadi dari awal harus deteksi dini terhadap diri sendiri ya dok. Deteksi dini ini jika di rumah nih misalnya udah mengalami lemah, pusing, lesu gitu ya dok, harus periksa mata atau gimana konjungtivanya atau gimana dok? Apa langsung aja ke rumah sakit untuk periksa darah? Iya, kalau misalnya Bunda juga bisa untuk misalnya kalau mau dengan keluhan itu tadi yang secara subjektif dirasakan, ya juga bisa menilai bagaimana kondisi daerah bawah mata seperti itu ya, atau misalnya daerah gusi atau lidah. Nah, kadang-kadang tapi kan suka susah membandingkan ya yang normal kayak gimana atau yang memang anemia seperti apa. Ya kadang-kadang itu sih hambatannya, kesulitannya ya. Maksudnya tidak perbandingannya yang normal bagaimana atau yang memang anemia seperti apa ya. Tapi kalau memang apalagi dalam kondisi kehamilan memang ada baiknya untuk melakukan pemeriksaan tentu lebih lanjut di ke bidan atau kesehatan di dokter gitu. Oh iya dok. Dok, ini dari musim pandemi nih dok, kan banyak ibu-ibu lagi ngehits nih ya minuman yang namanya empon-empon dok. Oh iya. Kira-kira empon-empon ini boleh nggak nih dok dikonsumsi sama ibu hamil nih? Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau saya nggak salah, empon-empon itu kandungannya ada temulawak ya, temulawak, jahe, sampai kunyit ya. Ya sebenarnya kalau kita tilik dari masing-masing itu komponen tersebut, sebenarnya itu komponen yang sering banget ibu hamil konsumsi dalam masakan sehari-hari ya. Jadi sebenarnya sampai saat ini belum ada penelitian yang lengkap mengenai komponen empon-empon itu tadi. Jadi tapi memang sejauh ini kayak konsumsi jahe, temulawak, kemudian kunyit serai itu tidak memiliki efek terhadap kehamilan itu sendiri. Gitu. Jadi saya rasa sih selama dalam konsumsi yang tidak berlebihan dan tentu dalam konsumsi yang wajar sebenarnya masih diperbolehkan. Nggak apa-apa ya dok iya. ya. Oke dok, ini untuk tips bunda di rumah nih apa nih dok? Ya jadi sebenarnya karena kita tahu ya bagaimana dampak dari anemia pada kehamilan itu sendiri, memang yang paling penting adalah persiapan untuk perbaikan bagaimana nutrisi ibu hamil sebelum kehamilan, untuk mempersiapkan kehamilan dengan kondisi yang seoptimal mungkin sehingga terhindar dari efek atau komplikasi dari anemia pada kehamilan. Dan apabila memang mengalami kondisi-kondisi seperti yang memang tadi kita bincangkan lebih lanjut, itu bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah memang bunda dalam kondisi anemia atau tidak. Oh iya. Oke dok, baik. Terima kasih kedatangannya dok. Kapan-kapan datang lagi ya dok ya untuk acara talk show ya dok. Terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan acara ini. Jadi kita tahu ya bahwa anemia ini adalah sangat berbeda dengan yang namanya tekanan darah yang rendah. Itu sangat berbeda. Karena anemia ini mengalami penurunan hemoglobin ya dok ya, bisa karena asupan yang kurang, defisiensi zat besi termasuk. Terima kasih kepada Anda yang telah mengajukan pertanyaan melalui inbox Rumah Sakit Haji Jakarta. Dalam kehamilan sebaiknya ayah dan bunda untuk deteksi dini dari awal karena untuk pertumbuhan perkembangan dari janin yang secara optimal. Saya Bidan Dian pamit undur diri dalam acara ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.